Alright, and welcome back again for Bitcoin update. So back to Bitcoin, kita bakal ngebahas apa sih yang bisa menjadi salah satu faktor penggerak market pada pekan ini. Pertama teman-teman, kalau kalian cek di economy calendar, sebetulnya satu yang paling berpengaruh adalah CB Consumer Confidence, dan itu akan dirilis pada hari Rabu mendatang. Karena ini masih ada hubungannya dengan inflation. Kemudian kita juga punya PCE untuk pekan ini, Price Consumer Expenditure, ini juga sama hubungannya dengan inflation. Dan yang paling penting sih sebetulnya ya tadi dua itu sudah saya mention ya. Sebenarnya kalau di hari Kamis kalian bisa lihat akan ada rilis data GDP. Tapi ini adalah yang final untuk kuartal 3. Jadi paling kalau misalkan revisi aja baru akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pergerakan market. Tapi kalau misalkan kita ngelihat istilahnya angkanya mirip-mirip, sebenarnya udah tahu karena posisi kita kalau misalkan mengacu pada yang preliminary sama yang pada advance itu sebenarnya posisi angkanya beda tipis banget, cuman selisih 0, sekian persen, dan artinya angka di 2,9% ini seharusnya sudah angka yang cukup valid. Dan kalau misalkan demikian, ini sebenarnya indikasinya masih cukup positif buat Amerika Serikat. Oke, nah teman-teman bisa cek ya, ini kuartal 3 ya, kuartal 3 juga pada saat rilis yang pertama, Oktober kuartal 3 ini untuk yang advance dari 0,6% minus ternyata jadi 2,4% forecastnya, ternyata jadi 2,6%. Lalu kemarin preliminary itu kita cek ya, angkanya naik lagi 0,3%, dari 2,6% naik jadi 2,9%. Nah saat ini untuk yang final, well, big possibility kita bisa di angka yang sama 2,9%, tapi kalau misalkan ini angkanya naik jadi 3%, percayalah teman-teman, berarti penurunan pada Bitcoin dan kawan-kawan itu belum berakhir ya. Market masih akan merespon lagi atas data GDP ini karena ini adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kestabilitasan ekonomi daripada si Amerika Serikat ataupun pada negara-negara yang lain juga. Oke, hopefully itu bisa menjadi clear untuk menjawab mungkin data yang terkait dengan data apa yang minggu ini bisa memberikan pengaruh. Yang pasti di sesi New York ya rata-rata activity-nya. Jadi saya pikir teman-teman mungkin bisa agak bersantai ya pada saat sesi London atau Asia maksud saya. Dan in the end begitu masuk sesi New York ya baru mencoba untuk mencari sebuah peluang. Nah, by the way untuk Bitcoin guys, kemarin itu kita ngelihat nih ya, posisi kita kan sebetulnya membentuk semacam level support dan sekarang berhasil di break. Yang menjadi problem saat ini adalah kita tahu posisi Binance atau exchange besar itu sedang terkena. Exchange besar sebenarnya nggak semua kena sih, cuma Binance aja yang lagi kena FUD gila-gilaan dan crazy banget, which means sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat situasi itu dan kita relate dengan posisi harga daripada Bitcoin, ya posisi kita benar-benar dalam keadaan nggak enak. Plus dengan sentimen yang negatif itu tambah nggak enak lagi. Yang ada adalah teman-teman bisa lihat ya, kita kena reject dari support yang sekarang mungkin saja berpotensi menjadi resistance. Dan kalau misalkan mengacu pada pergerakan time frame daily, sebetulnya lowest yang berpotensi dikejar itu adalah di 15.600 ya. Angka 15.600 bakal menjadi faktor penentu, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah 2022 lowest price-nya itu hanyalah sejauh di 15.484 atau there's another rejection dan another dump yang bisa terjadi kembali pada Bitcoin, di mana harga bereaksi atau market bereaksi atas terbentuknya si ascending channel ini, which is pada saat berhasil di break, kita ngelihat adanya fake out pada situasi sebelum terjadinya rejection selama 2 hari berturut-turut, jebret ya. Setelah 2 hari berturut-turut terjadi rejection, kemudian kita ngelihat wah ternyata harganya masih tertekan ya, istilahnya masih terkena rejection pada resistance area-nya. Jadi ibaratnya ini para pelaku pasar melihat bahwa pertama sign of weakness, buyers nggak mampu create higher high, kemudian rejectionnya lumayan signifikan, dan dengan demikian bagi pandangan para pelaku pasar, I know that the buyers is not ready yet, maybe mereka butuh reaccumulation atau bahkan they need a better price ya, jadi lebih discount lagi dari harga saat ini. Dan I think itu semua masih possible mengingat kemarin penguatannya cenderung korektif, jadi anggapannya
kita bisa consider bahwa yang beli di sini itu bukan para whales ya, mungkin lebih ke arah retail investor dengan dana yang cukup besar juga. Anggapannya di situ ya, kalau misalkan big fund yang beli ini harusnya nggak naik poco-poco ya, tapi naiknya langsung impulsif, mungkin cuma butuh 2 kali penguatan untuk ngebala posisi pergerakan sebelumnya. Tapi faktanya kita belum mendapatkan itu, yang artinya there's not enough buyers here ya, there's not enough demand there. Jadi saya pikir ya, I think Bitcoin memiliki possibility yang cukup kuat untuk dia mengalami atau melanjutkan penurunan kembali. Dan untuk kita mengukur potensi ke bawahnya, sebenarnya saya sudah melakukan kalkulasi ya. Saya gunakan informasi berdasarkan time frame 1 jam, sebab kita pengen cari tahu ya untuk potensi pergerakan di short term dan mid term. Jadi kita nggak perlu lihat 4 jam untuk melihat struktur market secara overall. Saya di sini extract data karena kita lihat sebelumnya market itu naik sangat impulsif setelah testing level tersebut. Jadi anggapannya di level yang sama saat ini ekspektasinya adalah orang ada ketertarikan untuk buyback Bitcoin, dan kebetulan area itu yang kita beri tanda dengan istilah demand zone, dan range-nya itu adalah di $16.400 ya. Itu kalau misalkan berdasarkan ya experience lah ya, kita ngelihatnya berdasarkan reaction daripada istilahnya pergerakan sebelumnya. Jadi ketika kita ngelihat historical data, oh dulu pernah loh ada rejection atau ada reaction di sini. Akan tetapi kalau teman-teman lihat berdasarkan momentumnya saat ini, jelas banget bahwa sellers itu jauh lebih dominan ya. Harga sudah berhasil break atas level ini, harganya turun, dia create semacam lower low, and then dia retest slightly a little bit. Testingnya ini sebenarnya kegeser ya teman-teman, sorry. Jadi harusnya ya ini supply zone-nya kita juga ngambil bagian daripada lowest candle di time frame 1 hour, dan tepatnya di tanggal 17 Desember jam 3 pagi close candle-nya. Kita ngelihat precisely dia ngetes terhadap supply zone-nya, and then rejection terjadi kembali, dan in the end posisi Bitcoin itu membentuk semacam ya, kalian bisa consider ini as a potential of inverse head and shoulders. Dia naik pelan-pelan, and then ini adalah opportunity untuk ride the wave ya, ibaratnya kalian bisa lihat lebih kurangnya di time frame kecil seperti ini. By the time dia terjadi break, nah ini sebenarnya kalian harus notice ya, dan kalian bisa potensial atau manfaatkan lah istilahnya break itu untuk menjadi sebuah potensi trading. Oke. Nah, sementara itu yang saya lihat untuk si Dogecoin ya, based on time frame daily. Sebenarnya kalau untuk Bitcoin di time frame daily, kita bisa lihat bahwa tekanan sellers jauh masih lebih dominan. Meanwhile untuk time frame hourly juga sama, posisi sellers masih lebih dominan. Dengan potensi penurunan lanjutan, kita bisa ukur juga area demand zone itu ada di 16.400, dan kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik dari bottom to topnya berdasarkan proses koreksinya. Perlu diingat bahwa kita belum berhasil break nih ya pada area lowest price sebelumnya di tanggal 17 Desember jam 6 pagi. Tapi secara sentimen, secara pergerakan ini kelihatan udah mulai ada pelemahan momentum, dan ekspektasinya adalah one more time drop, dan akhirnya kita mengkonfirmasi yang namanya si bullish divergence ya. Kita lihat dari bawah dan posisi di atas di mana. Nah, ini kan berarti adalah bullish divergence, dan so far so good. Kalau misalkan Bitcoinnya terkena rejection lagi, mungkin kita bisa expect harga masih turun lagi, bahkan sampai ke Fibo 1618-nya, dan itu di kisaran $16.300 untuk next target daripada si Bitcoin. So I guess teman-teman perlu perhatikan ya bagaimana reaction Bitcoin pada EMA-nya, kemudian bagaimana reaction Bitcoin pada area Fibonacci retracement, dan hopefully kita bisa mendapatkan istilahnya sebuah respon yang menarik sehingga kita bisa manfaatkan itu menjadi sebuah trading plan yang ideal juga untuk ditransaksikan. Alright, so ya itu aja mungkin sedikit ya untuk update saya seputar Bitcoin. Kemarin kita udah bahas sebetulnya secara lengkapnya. Saya cuma update quick aja bahwa ya kita ada ascending channel di sini, dan break dari ascending channel itu berarti pertanda yang kurang begitu baik untuk Bitcoin. Oke, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. Mudah-mudahan dapat insight dari apa yang saya sharingkan di dalam video ini. Sampai ketemu lagi di update yang berikutnya. God bless everyone. Have a nice day guys, and cheers. Bye bye.